Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar Minna no Nihongo 1, bab 18. Di video kali ini, pola kalimat yang akan dipelajari yaitu yang pertama, nani ga dekimasu, yang artinya bisa atau dapat. Yang kedua, watashi no shumi wa nani desu, yang artinya hobi saya. Yang ketiga, nani mae ni nani. Ini untuk menyatakan kalimat sebelum ini melakukan ini. Hai, hajimemashou. Hai, untuk pola kalimat yang pertama, di sini rumusnya kata benda, partikel ga, dekimasu. Bisa juga kata kerja. Kalau kata kerja harus dirubah ke bentuk kamus yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kata kerja kamus ditambah koto, baru partikel ga, dekimasu. Hai, jadi diingat kalau kata kerja kamus harus ditambah koto, baru ga, dekimasu. Kita langsung masuk contoh kalimatnya. Yang pertama, Rina-san wa nihongo ga dekimasu. Rina-san wa nihongo ga dekimasu. Rina bisa bahasa Jepang. Yang kedua, Rino-san wa kuruma no unten ga dekimasu. Rino-san wa kuruma no unten ga dekimasu. Rino bisa mengendarai mobil. Hai, unten di sini kata benda ya. Kalau misalnya kata kerjanya itu ditambah shimasu. Unten shimasu itu kata kerja, tapi kalau untennya saja kata benda. Kuruma no unten, mengendarai mobil. Jadi Rino-san wa kuruma no unten ga dekimasu. Jadi dari dua contoh kalimat yang tadi, kata benda yang digunakan yaitu kata benda yang bersifat aksi, seperti unten, kaimono, dansu, seperti itu. Bisa juga kata benda seperti nihongo dan misalnya alat musik seperti piano, gita, dan lain-lain. Gita itu gitar, ya. Hai, untuk contoh kalimat yang ketiga di sini ada koko de kopi ga dekimasu. Koko de kopi ga dekimasu. Di sini bisa memfoto kopi. Jadi selain menyebutkan kemampuan seseorang, bisa juga misalnya di tempat ini bisa melakukan apa gitu ya. Misalnya di sini bisa memfotokopi. Jadinya koko de kopi ga dekimasu. Hai, nah itu untuk yang kata benda. Selanjutnya contoh yang menggunakan kata kerja. Kata kerjanya harus dirubah ke bentuk kamus, lalu ditambah koto, baru ga dekimasu. Contohnya, Rino-san wa kuruma o unten suru koto ga dekimasu. Rino-san wa kuruma o unten suru koto ga dekimasu. Nah, di sini untennya menjadi kata kerja yaitu unten shimasu. Jadinya unten suru. Kalau misalnya di sini kata kerja, maka kurumanya menjadi objek. Jadi harus pakai partikel o. Kuruma o unten suru koto ga dekimasu. Rino bisa mengendarai mobil. Hai, selanjutnya, koko de okane o kaeru koto ga dekimasu. Koko de okane o kaeru koto ga dekimasu. Hai, kaeru ini dari kaemas ya, mengganti atau menukar. Jadi artinya di sini dapat menukar uang. Selanjutnya di sini pola kalimat watashi no shumi wa kata benda desu, watashi no shumi wa kata kerja kamus koto desu. Untuk menyebutkan hobi. Jadi hobi saya, nah bisa disebutkan dengan kata benda. Kalau kata benda langsung saja desu. Nah, kalau kata kerja harus dirubah ke bentuk kamus dan ditambah koto juga. Lalu terakhirnya pakai desu, jangan lupa. Hai, untuk contohnya di sini yang kata benda dulu ya. Watashi no shumi wa ongaku desu. Watashi no shumi wa ongaku desu. Hobi saya adalah musik. Jadi bisa menyebutkan seperti itu langsung. Kata bendanya apa? Misalnya ongaku ya, musik. Selanjutnya, watashi no shumi wa ryoko desu. Watashi no shumi wa ryoko desu. Hobi saya adalah bertamasya. Ryoko itu bertamasya. Nah, selanjutnya di sini contoh menggunakan kata kerja dan dirubah ke bentuk kamus lalu ditambah koto baru desu. Contohnya, watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu. Watashi no shumi wa ongaku o kiku koto desu. Nah, kalau tadi kan ongaku saja. Sekarang kita mau bilang hobi saya adalah mendengarkan musik. Jadinya ongaku o kiku koto desu ya. Kikimasu jadi kiku. Hai, selanjutnya ada watashi no shumi wa uta o utau koto desu. Hai, di sini ada uta lalu ada utau ya. Uta ini lagu, lalu utau
yang sebagai kata kerjanya ini dari utaimas ya, utaimas menjadi utau. Kalau diartikan sih bernyanyi saja ya, utau itu bernyanyi. Utao utaimas. Hai, sekali lagi, watashi no shumi wa utao utau koto desu. Hobi saya adalah bernyanyi. Nah, ini pola kalimat untuk menyatakan hobi. Pola kalimat yang ketiga, rumusnya, kata kerja 1, bentuk kamus, mae ni, lalu kata kerja kedua. Bisa juga kata benda, namun kata bendanya harus ditambah no. Kata benda no, mae ni, kata kerja 2. Yang ketiga bisa juga pakai keterangan jangka waktu. Ditambah mae ni, kata kerja 2. Artinya yaitu sebelum melakukan ini, melakukan yang lainnya gitu ya. Hai, kita langsung lihat contoh kalimat yang pertama, ini yang menggunakan kata kerja, berarti dirubah ke bentuk kamus. Contoh yang pertama, Nihon de hataraku mae ni Nihongo o benkyou shimasu. Nihon de hataraku mae ni Nihongo o benkyou shimasu. Nah, di sini dari hatarakimasu menjadi hataraku. Jadi artinya sebelum bekerja di Jepang, belajar bahasa Jepang. Contoh yang kedua, Gakko e iku mae ni asa gohan o tabemashita. Gakko e iku mae ni asa gohan o tabemashita. Nah, di sini sudah pakai kanji ya minasan, karena sudah ada yang belajar kanji N5 ya, yaitu contohnya gakko. Nah, makanya sensei selipin di sini biar ingat. Gakko itu sekolah. Gakko e iku mae ni, nah ini dari ikimasu menjadi iku. Ya, jadi sebelum pergi ke sekolah, asa gohan o tabemashita. Bisa juga kalimat yang keduanya ini kalimat lampau. Artinya ini telah sarapan. Jadi bisa mas, bisa mashita. Hai, contoh yang ketiga, shokuji no mae ni te o araimashou. Nah, di sini kata benda, jadi harus pakai no. Shokuji no mae ni, sebelum makan, te o araimashou. Bisa juga pakai bentuk mashou, yang artinya ayo mencuci tangan. Yang ketiga di sini menggunakan keterangan jangka waktu. Contohnya, Yamada-san wa 1 jikan mae ni dekakemashita. Yamada-san wa 1 jikan mae ni dekakemashita. Saudara Yamada telah keluar sejam yang lalu. Jadi 1 jikan mae ni ini diartikan sejam yang lalu. Dekakemashita, telah keluar. Seperti itu ya. Jadi nani-nani mae ni ini artinya sebelum ini baru melakukan kegiatan yang ada di kata kerja kedua atau kalimat kedua ya maksudnya. Hai, untuk pola kalimat yang ada di bab 18 ini seperti ini. Semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di video selanjutnya.